Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan kepada kita insan, yaitu berupa akal, yang mana dengan akal ini menjadi sebuah elemen untuk membedakan antara yang benar dan juga yang salah, yang hak dan batil. Kemudian tidak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada umatnya juga, yang mana senantiasa untuk mendakwahkan di Islam ini ke seluruh wilayah yang ada di dunia. Pemirsa Raudatul Aqli yang saya hormati, sudah lama mungkin ya tidak melakukan lagi sebuah program gitu ya, program Raudatul Aqli yang biasanya saya isi, itu berupa Kamajum yang saya upload setiap hari Kamis. 6 bulan yang lalu saya upload tentang Kamajum ini. Maka pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Mungkin ada yang rindu juga gitu ya suasana kajian-kajian yang sering diadakan oleh channel YouTube Raudatul Aqli ini. Pemirsa yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya pada kesempatan kali ini saya sebagai host dalam program yang berjudul Ngosan. Ngosan itu merupakan akronim dari ngobrol santuy. Oh, siap. Jadi sebagai pembuka dulu ya, kami channel Raudatul Aqli ini memiliki 3 program gitu ya. Yang pertama Kamajum, kajian malam Jumat, itu rutin dilaksanakan setiap hari Kamis. Mungkin berhubung sekarang ada beberapa variabel kesibukan, saya juga teman-teman yang lain, maka mungkin 6 bulan yang lalu itu sampai sekarang menjadi terjeda gitu ya, karena beberapa hal kesibukan. Kemudian program yang lain yaitu program Kasaji, kajian sejarah Islam, yang juga diisi oleh saya, membahas kemarin itu terakhir tentang siroh. Itu baru pertama membahasnya, baru 1 part, mungkin nanti ada lagi lah insya Allah. Kemudian program yang lainnya program Da'i. Da'i itu dakwah internet, yang mana saya mengundang pemateri, tapi itu kajiannya berupa Zoom ya, berupa Zoom atau Gimet, nanti di record dan di upload juga di YouTube. Dan yang terakhir adalah ini program Ngosan, yaitu ngobrol santuy, yang mana mungkin ini adalah satu daripada berupa program podcast lah gitu. Nah, pemirsa yang saya hormati juga, berbicara tentang sekarang yang sedang viral gitu ya, yang sedang ramai diperbincangkan di seluruh dunia tentunya, yang mana baru-baru ini kejadian yang begitu mencekam di Timur Tengah, adanya eskalasi militer yang begitu mengkhawatirkan. Tentunya ini mengguncang tatanan struktur geopolitik yang ada di dunia, juga di Timur Tengah. Inilah yang menjadi sebuah titik awal keberangkatan saya untuk membahas di program Ngosan ini, yang mana pembahasannya itu tentang sebuah dinamika antara peperangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Republik Islam Iran, yang mana sekarang ini dipimpin oleh rezimnya Khamenei gitu ya. Walaupun kemarin kita sudah mengetahui bahwa kewafatan beliau sungguh mengguncang juga ya sebagian saudara kita yang Syiah, juga mungkin yang Sunni juga ikut menjadi duka terkait tentang kewafatan dari Ali Khamenei.
Nah, tanpa basa-basi, pada malam kali ini saya sudah hadirkan dua narasumber yang masing-masing belajar ilmu, disiplin ilmu dengan beda-beda gitu. Yang pertama saya kenalkan ada Mas Nalwin Adi Manggala. Beliau adalah mahasiswa ekonomi syariah UIN Sunan Kalijaga, sama sekampus dengan saya. Yang insya Allah kedepannya kita membahas tentang eskalasi yang panas ini dalam konteks keekonomian. Berhubung beliau juga memang sangat suka gitu ya membahas tentang hal-hal kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya narasumber di sampingnya ada Mas Wibi Purnama, mahasiswa hukum tata negara ya di UIN Sunan Kalijaga, yang mana kita akan membutuhkan sekali ya pandangan-pandangan geopolitiknya tentang kebijakan Indonesia juga gitu ya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan konteks peperangan antara Amerika, Israel melawan Republik Islam Iran ini. Nah, mungkin yang pertama sebagai pembuka nih ya, ada 3 segmen nih. Yang pertama segmen tentang pertanyaan umum. Jadi nanti saya akan membahaskan tentang apa sih yang melatar belakangi tentang peperangan yang sedang terjadi ini. Kemudian nanti segmen yang kedua yaitu berupa isi atau core atau materi yang mungkin akan dibahaskan nanti. Sebuah analisis yang mungkin akan dipaparkan oleh masing-masing narasumber nih. Terus nanti segmen yang ketiga berupa pandangan atau kesimpulan yang akan dimaterikan oleh narasumber kita pada malam kali ini. Jadi setiap segmennya itu terdiri dari 4 pertanyaan. 2 mencangkup tentang hal ekonomi dan 2 lainnya mencangkup tentang geopolitik. Mungkin langsung saja yang pertama nih. Saya ingin bertanya ke Mas Wibi dulu deh. Mas Wibi dulu. Tentang segmen yang pertama nih sebagai pembuka. Secara geopolitik mungkin ya, keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah ini kan menjadi sebuah tantangan ya, menjadi sebuah alarm berbahaya gitu bagi mereka yang tidak tunduk kepada kepentingan Barat gitu. Terkhusus hal ini kita bahaskan Republik Islam Iran nih. Nah, apa sih yang melatar belakangi ketegangan yang terus berulang-ulang dari tahun 1979 ketika Republik Islam Iran berdiri sampai sekarang gitu? Kira-kira menurut Mas Wibi bagaimana? Oke, terima kasih Yoselva yang luar biasa ya, sudah berani untuk menguliti atau mungkin mengulas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, atau bahkan kedepannya ini menjadi isu dunia, di mana kita akan mengikuti perkembangannya dan juga selalu akan terdampak ya, bagaimana kondisi di Timur Tengah saat ini yang diinisiasi oleh rezim dari US dan juga Israel menginvasi dari Republik Islam Iran. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran pada saat ini merupakan hal yang bukan pertama kali, tapi sudah terjadi hampir di 1 abad terakhir ini, di mana awal mula negara-negara itu tuh terbentuk, di mana itu pun konsekuensinya adalah adanya peperangan juga. Sementara di Timur Tengah yang merupakan basis atau misalkan awal mula peradaban manusia itu terbentuk ya, kita mulai dari Mesopotamia, terus banyak sekali sejarah di Yaman dan juga utamanya di Persia. Itu merupakan peradaban tertua dan juga paling modern pada saat mungkin di zaman batu dulu, di mana di Eropa itu masih mengenal
smackdown dengan mamut mungkin ya. Lalu di Amerika sana mungkin bergelut mengejar burung sampai ke Amerika sana. Nah, menariknya di Persia ini banyak sekali perkembangan peradaban manusia, mulai dari isu tentang peradaban modern, pertanian, lalu dalam isu kepemilikan, dan juga hierarki dan juga pemerintahan itu terbentuk di peradaban Persia. Nah, masuk ke zaman modern sekarang, kita tentu banyak mengetahui setelah negara-negara tahun 45 itu banyak terbentuk sampai tahun 50-an, itu yang Amerika dengan mitra strategis yang sangat-sangat dia cintai, yang sangat-sangat dia banggakan, yaitu Israel, sudah bermitra secara strategis di bidang militer dan juga diplomasi. Tentu hal ini tuh menjadikan kaki tangan dari US itu sendiri untuk menguasai Timur Tengah dalam hal sumber daya energi dan juga ideologi itu penting untuk menguasai dunia. Nah, kenapa Timur Tengah yang menjadi sasaran, bukan Indonesia atau bahkan bukan Jepang ataupun Cina? Karena mungkin dari segi ideologis pun, dari segi literatur agama yang mereka yakini, itu terdapat salah satu cita-cita agung mereka, yakni Greater Israel. Greater Israel itu mencakup sebagian dari Mesir, lalu Palestina, Syria, lalu Irak, lalu Iran, itu dari sungai Euphrates sama sungai Nil. Lalu ada sebagian dari tanah Arab Saudi, yang mana kalau kita lihat dari peta yang kita peta ini peta dunia gitu ya, The Greater Israel itu merupakan namanya manifestasi dari bangsa Yahudi untuk merebut tanahnya kembali, tanah leluhur mereka. Karena kita lihat ya, mungkin dari sejarah-sejarah yang sudah kita pahami atau bahkan kita pernah dengar atau kita pernah baca, Israel itu ketika memasuki tanah Palestina itu disambut sebetulnya oleh bangsa atau rakyat dari Palestina bahwa mereka itu adalah teman kami, saudara kami. Tapi yang terjadi ironisnya, Israel itu lambat laun malah menjadi benalu dan bahkan mencaplok sedikit demi sedikit dari tanah yang Palestina punya, sehingga saat ini tersisa hanya Gaza mungkin, terus Rafah dan lain sebagainya, sehingga itu menjadikan problem tentunya untuk bangsa Palestina itu sendiri. Nah, menarik untuk kita bahas ya. Kalau kita lihat, sebetulnya Yahudi dan juga kaum Nasrani dan juga Islam di Palestina itu hidup berdampingan dulu. Setelah ada Israel ini, semua kacau. Semua kacau. Jadi, karena yang menjadi benalu itu ada Israelnya gitu. Nah, itu. Jadi pertanyaannya, apakah Israel itu merupakan Yahudi? Apakah Israel itu tuh bukan saudara dari tiga agama yang sudah menetapi daerah Israel itu selama berabad-abad? Tentu kalau kita lihat klaim-klaimannya orang Israel ketika masuk Palestina, itu mereka mengaku bahwa mereka itu adalah keturunan bangsa Arya. Bangsa yang menurut mereka itu adalah bangsa yang sangat mulia, sangat tinggi kastanya dibanding manusia-manusia yang lain. Sehingga mereka itu berkeyakinan tanah yang mereka sedang ekspansi sekarang itu adalah tanah yang ditakdirkan untuk mereka untuk menguasai dunia. Jadi kalau misalkan kita mengkaji atau misalkan kita bahas tentang geopolitiknya,
Israel dan US itu bukan semata-mata ingin menguasai dari apa yang ada di dalam perut bumi di daerah Iran, Suriah ataupun Irak dan Palestina dan sekitarnya. Tetapi lebih daripada itu, ini merupakan proyek ideologis, aku sebutnya proyek ideologis bagi mereka untuk menguasai dunia. Oke, Jadi baik. itu yang aku ini. Menarik sekali ya pembahasan tadi tentang dari Mas Wibi, yang mana kita menguliknya itu tadi dari peradaban awal ya. Persia itu berawal dari tadi Mesopotamia, kemudian nanti munculnya di tahun-tahun sekarang itu kontemporer, adanya Amerika. Tentu ini menjadi sebuah kegundahan juga bagi negara-negara yang ada di sana gitu. Nah, Mas Nalwin, bagaimana tanggapannya terkait tentang hal ini gitu? Oke, baik. Sebelumnya tadi kan saya sudah diperkenalkan ya sama Mas Yoselva. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yoselva. Berarti ini konten kreator dari akun YouTube Rodotul Akli ya. Iya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Mantap. Oh iya, Tuh, lupa jangan tadi. lupa. Dan nanti disclaimer, karena ini saya juga di sini sebagai seorang pelajar lah, seorang mahasiswa yang memiliki minat kajian terhadap ekonomi. Saya ingin adanya nanti diskusi mungkin barangkali di kolom komentar buat teman-teman yang merasa bahwa statement saya atau dari statement Mas Wibi ini kurang cocok, barangkali ada yang perlu dibantah, silahkan diramaikan saja di kolom komentar ya Mas Yoselva. Oke, baik. Tadi menanggapi terkait tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wibi memang benar gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita mau menarik lagi lebih jauh, sebenarnya terkait tentang motif daripada adanya konflik itu apa gitu kan. Saya mengutip dari salah seorang antropolog yang kebetulan dia juga orang Israel. Namanya Yuval Noah Harari. Mungkin teman-teman nanti bisa cek bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya itu Homo Sapiens. Nah, itu betul Mas Bibi, Homo Sapiens. Nah, di buku itu Yuval Noah Harari itu menyinggung bahwasannya konflik umat manusia dari awal peradaban sampai saat hari ini itu nggak jauh-jauh didasari pasti dari 3 hal. Motif yang pertama itu adalah power atau kekuasaan politik lah ya. Kalau zaman dulu mungkin pada fase kerajaan ya motifnya kerajaan ekspansi gitu kan. Iya. Sekarang kan udah lebih modern ya, motifnya tetap untuk mengekspansi kekuasaan gitu kan. Tapi yang diekspansi adalah pengaruhnya gitu kan, pengaruh kebijakannya, pengaruh ekonominya gitu kan, pengaruh ideologinya pada akhirnya. Itu motif yang pertama. Terus motif yang kedua adalah religion atau agama. Nilai-nilai agama ini juga turut hadir dalam motif konflik-konflik yang ada di dunia. Nah, terus ini yang terakhir, yang ketiga, bahkan ini adalah motif yang menurut saya ketika power itu sudah tidak ada dan ketika agama atau nilai-nilai agama ini sudah barangkali jarang diterapkan atau jarang lagi dianut oleh umat manusia, motif yang terakhir ini pasti akan selalu dianut oleh umat manusia. Nah, motif yang terakhir ini adalah sumber daya, terus uang, ekonomi, ya intinya hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian gitu kan, atau hal yang berkaitan dengan isi perut. Nah, makanya kalau misalkan kita mau melihat konflik yang terjadi hari ini itu seperti apa, ya itu pasti nggak akan jauh dari 3 motif tersebut. Mas, kalau menurut saya ya, yaitu pasti ada yang latar belakangi, entah nantinya dari power, mungkin ada salah satu rezim yang ingin mengekspansi kekuasaannya, mengekspansi letak pengaruhnya gitu kan, pengaruh kebijakannya, pengaruh ideologinya. Terus ada juga motif agamanya, tadi kan udah disinggung sama Mas Wibi, dan yang paling krusial adalah dan pasti ada itu adalah motif terkait tentang perekonomian gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa apalagi kalau kita ngobrolin soal energi ya, negara Timur Tengah ini kan cadangan energinya menjadi salah satu negara yang bisa kita katakan memiliki cadangan energi paling banyak ya Mas Wibi ya. Membludak lah, masih banyak lah. Kalau kita bicara sih nomor 1 Venezuela. Nah, 5 besar di bawah nomor 2 sampai nomor 5 itu di Timur Tengah sebenarnya. Kalau berarti kan lebih besar. Lebih besar berarti kan kalau disatuin gitu kan. Nah, ini kemudian yang menjadi menarik
menurut saya, dan perlu adanya pengkajian ulang menurut saya Mas Yosef. Kira-kira apa yang melandasi atau apa yang latar belakangi terpicunya konflik antara Israel, Amerika dan juga Iran dengan negara-negara Timur Tengah yang lainnya gitu kan. Karena kalau misalkan saya melihat daripada laporan IMF gitu kan, dan juga World Bank, Iran ini terutamanya Selat Hormuz ya, Selat Ya, Hormuz itu menjadi istilahnya itu jalur lah ya, jalur utama untuk pendistribusian minyak. Bahkan secara data kan, secara angka itu sekitar 26%, gitu kan. 26% cadangan minyak bumi itu pasti alur distribusinya lewat sana. Nah ini kan berarti apa ya? Saya melihatnya adanya konflik ini pasti akan sangat-sangat berdampak terhadap perekonomian dunia, gitu. Itu mungkin Mas Hasim. Oke. Tadi sudah dinyatakan ya bahwa menurut Mas Nalwin tadi mengutip dari antropolog Israel juga ya, bahwasannya mungkin kita itu manusia tidak lepas dari 3 hal tadi: power, religion, dan sumber daya. Itu 3 hal yang mungkin bisa terus memicu ketegangan manusia ya sejak zaman purba mungkin nanti untuk masa depan juga ya. Betul. Nah, saya ingin bertanya ke Mas Nalwin nih, apa sih perspektif dari Mas Nalwin sendiri melihat sebuah eskalasi yang sekarang itu begitu mengkhawatirkan lah gitu, begitu over gitu, ketika Iran dengan sengaja memblok Selat Hormuz, itu kan memicu kekhawatiran di seluruh dunia gitu ya, khusus di Indonesia. Katanya di Indonesia itu menurut Menteri SDM Pak Bahlil, kita punya cadangan BBM itu cukup 20 hari ke depan. Cukup 20 hari, dan kita harus optimis ya katanya. Berbeda dengan Jepang itu menurut menterinya itu, Perdana Menterinya, cukup untuk ke depan itu 245 hari lah. 245 hari. Nah, kira-kira menurut Mas Nalwin ini apa sih yang menjadi sebuah penyebab mempengaruhinya stabilitas terkait dengan blokade Selat Hormuz ini ke pasar internasional gitu? Oke, baik. Jadi gini, kalau menurut saya, ini perspektif saya pribadi, di era sekarang, di era modern ini, setiap negara, bahkan negara kita, negara Indonesia ini kan mayoritas negara itu sudah menganut yang namanya sistem ekonomi terbuka. Jadi sistem ekonomi terbuka ini, kita negara Indonesia memiliki ketergantungan, entah nantinya secara ekspor, kita menjual barang dari Indonesia ke luar negeri, atau secara impor, itu kan kita mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia, membeli barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah ini kan berarti sistem ekonomi terbuka sudah mulai berjalan di Indonesia gitu kan, bahkan sudah sangat lama sekali gitu kan berjalan atau diterapkannya sistem ekonomi terbuka ini di Indonesia gitu. Nah belum lagi kalau misalkan kita melihat sekarang neraca perdagangan Indonesia ya, ekspor dan impornya gitu kan. Indonesia ini kan menjadi salah satu negara yang bisa kita katakan masih sangat ketergantungan untuk mengimpor energi ya Bang. Indonesia ini masih sangat-sangat sekali ketergantungan untuk mengimpor energi. Itu yang kedua. Terus selanjutnya kalau misalkan ditanya apa yang menjadi pengaruh gitu terhadap ekonomi internasional, dari stabilitas ekonomi internasional, jelas ini akan sangat berpengaruh sekali karena dalam pasar keuangan ya, investasi dan yang lainnya gitu kan, itu ada sebuah sistem pengaman, di mana sistem pengaman ini saya lupa lagi istilahnya, cuma yang jelas ketika ada ketegangan geopolitik, ada konflik antar dua negara atau antar beberapa negara, harga-harga di internasional termasuk harga energi itu pasti akan melonjak tinggi. Nah, kenapa akan melonjak tinggi? Ya tujuannya untuk mengamankan kan sebenarnya. Karena kita harus bisa memprediksi kan ini nanti ancaman terhadap krisisnya seperti apa, guncangan ekonominya terhadap regional negara-negaranya seperti apa. Ya seperti itulah. Itu tujuan adanya jaring pengaman tersebut gitu. Nah, maka kalau misalkan balik lagi ditanya apakah ini akan sangat berpengaruh, ya ini pasti akan sangat berpengaruh. Terlebih lagi Iran tiba-tiba mengambil kebijakan memblokade jalur Selat Hormuz itu kan. Nah, itu kan mungkin tidak menutup kemungkinan nanti
Yaman yang sekarang ini dia dikuasai Houthi itu proksi Iran, Yes. mungkin tidak menutup kemungkinan akan memblokade Bab al-Mandeb. Nah, betul. Ya. Betul. Nah, itu tadi di awal kan sudah disinggung bahwa Selat Hormuz ini hampir 26% cadangan minyak yang didistribusikan ke seluruh dunia itu pasti melewati Selat Hormuz. Iya. Nah, bayangin aja 1/4 dari cadangan minyak di dunia kan yang harusnya didistribusikan secara lancar ke setiap negara, ini tiba-tiba diblokade. Nah, 1/4-nya ini kan bukan ukuran angka yang kecil gitu. Iya. Pasti ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali gitu. Itu bisa kolaps juga ya kalau misalkan amit-amitnya gitu Bab al-Mandeb ikut di blokade setelah Hormuz, mungkin terguncang ekonomi dunia itu ya. Betul. Ekonomi internasional akan terguncang, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi itu dengan terkait ekonomi Indonesia. Gitu ya. Terlebih lagi kita kan masih sangat ketergantungan dengan impor energi gitu kan, dengan impor cadangan minyak dan yang lainnya. Nah, ini pasti akan sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi regional atau ekonomi di dalam negeri kita gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Wibi. Menarik sekali tadi bahasan dari Mas Nalwin. Nah, Mas Wibi ini, kira-kira bagaimana konflik ini bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah? Mengingat memang Iran ini dia apa ya bahasanya, dikeroyok gitulah, dikeroyok AS, Israel. Dan yang terbaru sekarang itu katanya Inggris, Prancis, Jerman itu mau ikut circle joint war untuk Iran ini, untuk meruntuhkan rezim Khamenei ini. Nah, kira-kira bagaimana itu? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kekuatan perang, itu tentu secara hitung-hitungan matematis Iran ini sangat tidak diunggulkan gitu. Mengingat kekuatan terbesar saat ini di militer itu kan dipegang oleh AS sepenuhnya atau Amerika, dan juga diikuti dengan Israel, dan juga mungkin yang tadi Mas Yoselva bilang itu ada negara Prancis dan juga negara Inggris yang join the game lah, Iya, join the war lah. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perspektif proksi dari Iran itu sendiri, Rusia, lalu Cina yang terafiliasi penuh di BRICS, bahkan India sekalipun, itu merupakan negara-negara kuat militernya dan juga negara besar. Tentu dalam eskalasi ini, jika gerakan dari Inggris dan juga Prancis benar-benar terjadi, maka eskalasi politik yang terjadi di Iran, yang diekspansi, yang dipelopori langsung oleh AS dan juga Israel, itu akan menjadi membesar dan akan meluas. Tentu yang paling dikhawatirkan oleh umat manusia saat ini bukan hanya sekedar ketegangan dari segi politik ya, dari segi ekonomi ya tadi. Memang itu menjadi salah satu hal yang fundamental yang akan menjadi konsekuensi dari peperangan tadi, seperti yang disebutkan ada Selat Hormuz yang sudah ditutup pada saat ini. Bahkan ada tanker yang kabarnya itu nekat untuk melewat, langsung dibom, di rudal itu kan langsung. di rudal kan. Itu menjadi salah satu hal yang memang akan menjadi hal yang berbuntut panjang. Nah, apalagi ditambah jika benar salah satu proksi Iran yaitu Yaman juga memblok selat Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb itu ya. Itu akan menambah lagi kelumpuhan sektor energi yang menjadi tulang punggung untuk distribusi perekonomian di seluruh dunia. Mungkin kita tidak akan membayangkan betapa sulitnya kita nanti untuk mendapatkan satu barang ketika kita itu ingin, misalkan ya tisu ini yang biasanya kita beli 5.000 mungkin bisa jadi 17.000, dan juga lain, karena krisis energi yang terjadi. Bukan hanya krisis energi, nanti juga krisis moneter akan terjadi juga. Bahkan MBG sekalipun teman-teman MBG sekalipun itu akan banyak, bahkan berpotensi untuk dibatalkan. Kopdes juga sama gitu. Jadi konflik eskalasi yang ada di Timur Tengah ini jangan dianggap sepele. Bahkan perluasan dari konflik ini tuh
aku lihatnya jika ini benar-benar meluas dan juga menimbulkan percikan di proksi-proksi Iran antara Rusia, India dan juga Cina, itu yang aku khawatirin ya terjadilah perang dunia ketiga. Karena apa? Semua sektor energi, semua sektor geopolitik, semua faktor agama mungkin ya yang sekarang itu banyak sekali muncul di tengah-tengah masyarakat kita, itu akan mencuat. Dan benar tadi yang disebutkan oleh kutipan Mas Nawin dari Yuval Noah Harari itu, tiga hal yang membuat peperangan itu bukan hanya salah satu, tapi tiga-tiganya terjadi gitu loh di eskalasi kali ini. Dan itu yang menjadi tolak ukur kekuatannya jika kita ingin mengetahui sebesar apa sih kekuatan Iran. Lah, Iran itu sekarang dengan solo versus squadnya itu masih bisa bertahan dan bahkan menyerang. Apalagi jika di backup oleh proksi-proksi yang tadi disebutkan oleh saya di BRICS maupun di negara itu. Yang menarik ini Indonesia. Nah, Indonesia dengan cadangan 20 harinya itu akan ya sedikit utopis kalau kita melihat optimisme kita untuk bertahan di kala eskalasi ini sedang gencar-gencarnya. Nah, ini butuh dari diplomasi maupun strategi negara yang matang untuk bisa menyelamatkan bangsa kita sendiri, dan juga kita bisa, kalau bisa itu kita jadi agen perdamaian lah yang pernah dikatakan oleh Soekarno gitu. Baik, kita beralih ke Mas Nawin. Seberapa besar konflik ini berpotensi mengganggu sektor energi dunia, khususnya terkait posisi strategis Iran yang ada di kawasan Teluk? Mengingat emang ya Iran ini tadi dikatakan satu di antara negara-negara dengan mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia kan. Yang mana Iran itu dia sebuah negara yang diembargo, disanksi. Tapi dia bisa mempertahankan keeksistensinya itu dan juga bisa membuat rudal-rudal yang mungkin bisa membuat Amerika dan Barat itu ketar-ketir itu. Nah, kira-kira bagaimana? Baik. Menurut saya kemungkinan besar sangat besar gitu kan kemungkinannya konflik ini pasti akan mempengaruhi terhadap ekonomi internasional gitu. Pasti akan sangat menguncang sekali, Mas Asep. Kenapa akan sangat menguncang sekali? Karena tadi benar apa yang disinggung sama Mas Wibi gitu ya. Sekarang Iran ini masih solo gitu kan, masih solo versus squad gitu kan, masih Iran versus Amerika versus Iran dan yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan sampai nanti proksi-proksi Iran, terus aliansi negara-negara yang lainnya ikut terjun dalam konflik ini gitu kan, ini pasti gak kebayang sih nanti kan. Sekarang aja kan dari segi keuangan aja nih, dolar ini kan jadi salah satu mata uang yang kuat secara internasional, yang mana cita-citanya itu akan diungguli oleh mata uang baru dari BRICS gitu kan. Nah ini kan jadi momentum ekonomi juga sebenarnya untuk aliansi BRICS gitu kan, untuk memperkuat ekonomi mereka. Terus yang kedua tadi kalau misalkan dikaitkan dengan cadangan energi minyak, ya jelas ini sangat berpengaruh sekali karena hampir 1/4 dari total keseluruhan cadangan minyak yang didistribusikan itu jelas terhambat di Selat Hormuz kan, jelas tertahan di Selat Hormuz gitu, di daerah Iran tersebut gitu. Nah makanya ya apalagi kalau misalkan tadi ya kita nyinggung lagi soal Indonesia, waduh Indonesia ini sikapnya mau kemana gitu kan, nasib Indonesia ke depannya bakal seperti apa gitu kan, kalau misalkan Indonesia nggak menentukan sikapnya ya Bang ya. Indonesia sikapnya nggak kita masih harus dipaksa untuk optimis dengan cadangan minyak selama 20 hari gitu kan. Menurut saya itu sangat tidak mungkin lah gitu Mas Sep. Udah? Ya. Ada lagi? Sudah sih menurut saya. Oke, kita masuk ke segmen yang selanjutnya, segmen isi berupa materi atau core ya. Yang mana pada segmen kali ini mungkin kita akan mendengarkan analisis yang mendalam dari masing-masing narasumber kita pada malam kali ini. Mungkin saya akan awali kepada Mas Nawin lagi deh, terkait tentang sebuah ekonomi gitu ya, perspektif ekonomi. Nah, kira-kira menurut Mas Nawin,
bagaimana potensi gangguan di Selat Hormuz dapat mempengaruhi harga minyak dan inflasi global gitu. Karena memang yang tadi seperti dikatakan bahwa Selat Hormuz itu sangat vital sekali gitu ya. Yang mana pendistribusian minyak dari Kuwait, Bahrain, Arab Saudi dan Qatar itu kan dia ditutup, diblokade sama Iran di Selat Hormuz itu bisa kolaps juga gitu. Nah, kira-kira itu seperti apa gitu? Oke, baik. Mungkin saya menyampaikan gambaran sederhananya kalau misalkan konflik ini tetap terjadi, tetap berlangsung lama, nanti ancamannya terhadap Indonesia seperti apa gitu kan. Saya coba membawanya dulu terlebih dahulu ke sana gitu. Kalau misalkan konflik ini terus terjadi gitu kan, akhirnya pendistribusian minyak menjadi terhambat gitu kan, tidak berjalan lancar seperti biasanya. Nah, otomatis dampaknya itu yang pertama nanti harga jual daripada atau nilai daripada energi itu sendiri akan meningkat karena tadi kita mengalami yang namanya kelangkaan karena faktor distribusi. Terus yang kedua, adanya juga jaring pengaman gitu kan, jaring pengaman dari Forum Ekonomi Internasional. Terus yang ketiga tadi distribusi menjadi sangat terhambat, menjadi kesulitan. Nah, kalau misalkan yang terjadi terus untuk konteks Indonesia, pasti Indonesia ini akan berada di kondisi ekonomi yang stagflasi istilahnya itu. Stagnan dengan inflasi yang sangat tinggi gitu. Nah, kenapa akan menjadi seperti itu? Karena energi ini kan menjadi jadi pokok daripada ekonomi gitu kan. Ya sekarang perusahaan dia produksi, distribusinya pasti menggunakan energi kan, produksinya pun juga pasti menggunakan energi gitu kan. Belum lagi kita masyarakat Indonesia yang mau bekerja, mau yang lainnya, kita beraktivitas tuh membutuhkan BBM dan yang lainnya gitu kan, membutuhkan energi tersebut gitu. Sehingga saya melihatnya ini akan ada di fenomena yang mana kita sangat jomplang sekali gitu. Cadangan minyak sangat langka, tapi kebutuhan terhadap energi tersebut menjadi semakin meningkat gitu. Nah, akhirnya kan dengan kondisi seperti itu harga energi pasti akan meningkat tinggi gitu kan. Nah, inilah yang kemudian akan memicu terjadinya inflasi gitu. Baik di Indonesia ataupun di negara-negara yang lainnya. Seperti itu. Mungkinkah ada penggunaan alternatif dari BBM gitu, misalkan memakai kendaraan yang energinya itu listrik gitu, kira-kira? Gimana ya? Saya rasa mungkin memang bisa ya kita meminimalisir penggunaan BBM, tapi itu hanya sebatas di dalam penggunaan konsumen individu. Kalau perusahaan itu kan nggak pakai listrik ya, mereka kan pakainya solar gitu. Nah, pasti, dan biaya produksinya pun juga pasti membutuhkan energi yang dalam bentuk solar gitu. Nah, otomatis belum sih, kalau menurut saya belum ada alternatif yang belum nyampe. Kalaupun misalkan ada alternatif, ya kita perlu riset terlebih dahulu kan. Nah, cuma yang jadi masalah kan ketika dalam kondisi ketegangan geopolitik seperti ini gitu kan, negara mana yang melakukan riset gitu. Pasti setiap negara akan mengamankan terlebih dahulu kestabilan ekonominya gitu kan. Jauh-jauh lah untuk menggelontorkan dana untuk riset misalkan Indonesia juga saya yakin Indonesia nggak kepikiran untuk menggelontorkan dananya untuk MBG atau mungkin untuk energi dan yang lainnya kalau misalkan Indonesia ada di kondisi ekonomi yang stagflasi gitu, stagnan dengan inflasi yang sangat tinggi. Oke, bagaimana Mas Wibi menanggapi terkait tentang hal tadi gitu ya, yang mana Mas Nalwin katakan tentang sebuah kelangkaan energi gitu ya, terkait tentang impact yang ada terjadi di pemblokadean Selat Hormuz ini gitu. Ya, tentu bukan kita perluas lagi ya, bukan dari bahan dasar minyak itu bukan sekedar bahan bakar saja gitu, tapi apa yang kita gunakan di depan mata kita juga kurang lebih itu membutuhkan minyak bumi gitu ya, seperti mungkin cat atau mungkin ya plastik itu kan juga menggunakan dari minyak bumi itu sendiri.
sektor pertanian juga. Dan juga tadi alternatif mungkin ya, alternatif yang dimaksud itu listrik ya. Ya. Dan sialnya 25% 25% cadangan batu bara juga melewati Selat Hormuz tadi. Dan itu menjadikan Indonesia juga terancam sektor energi di batu baranya juga, utamanya di listrik. Maka kalau misalkan benar kata Mas Nalvin tadi, kalau misalkan kita ingin mencari alternatif, maka alternatif yang dimaksud itu lebih kepada individual. Tapi untuk secara nasional, secara industri dan lain sebagainya itu sangat-sangat tidak potensiali untuk bisa dilakukan R&D-nya secara cepat dan juga secara dekat. Karena itu butuh waktu yang sangat panjang dan juga biaya yang sangat tinggi gitu untuk bisa mendapatkan satu penemuan atau satu energi yang terbarukan. Mungkin dengan panas bumi juga banyak ditolak. Atau dengan bendungan pun nggak satu hari jadi. Dan juga panel surya pun butuh logistik yang juga banyak. Jadi eskalasi dari Iran dan juga US Israel ini ada baiknya kita harus bisa mencarikan jalan tengahnya. Jalan tengah yang dimaksud meskipun itu adalah hal yang sangat mustahil karena bangsa Persia atau Iran ini bangsa yang sulit untuk diruntuhkan. Dan bahkan menarik sekali ya, sejak revolusi Iran itu terjadi, mereka mendeklarasikan bahwa musuh mereka itu adalah Israel. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan bahkan ketika kemarin itu Perdana Menteri Israel Netanyahu ya namanya ya, Netanyahu itu berpidato di Kongres kalau nggak salah atau di mana aku lupa lagi. Dia menyatakan bahwasanya mengajak kepada rakyat Iran itu untuk menggulingkan pemerintahannya dan juga mengajak kembali kepada masa lalu mereka itu apa sih? Coba, masa lalu orang Iran itu adalah bersohib karib dengan Israel. Mereka itu mempunyai sejarah panjang di mana Raja Iran pada saat Raja Shah Pahlavi. Nah, Isa Pahlavi itu membuat bangunan kuil untuk Israel pada saat dulu. Dan juga dari hal-hal seperti itu kita bisa melihat dengan jeli, mengendus dengan jelas bahwasanya motif dari Israel itu ya sebetulnya proyek Greater Israel itu sebetulnya bukan hanya sekedar motif untuk menguasai minyak yang ada di Timur Tengah, tapi lebih daripada itu mereka menginginkan kekuasaan penuh untuk dunia dan juga umat manusia itu ada di dalam kendali mereka. Jadi yang dikhawatirkan kalau misalkan nanti ketika rezim Khamenei ini runtuh, takutnya masuk lagi ke fase di mana Iran itu malah jadi cukongnya atau kacungnya AS dan Barat gitu kan? Oh, justru dari dulu itu mereka inginkan seperti itu. Oh, ya. Kita kan lihat dari apa yang terjadi ya sebelum Iran itu kan kita lihat dari konflik Irak Saddam Hussein ya. Iya. Saddam Hussein tuh Irak atau Suriah sih sebenarnya? Irak. Saddam Hussein itu difitnah sedang mengembangkan senjata pemusnah massal yang tidak pernah ada, dan itu terbukti loh bahwa invasi US kepada Irak itu yang mengatakan ada senjata pemusnah massal itu tidak terbukti, Hanya sebuah alibi itu kan. alibi aja. Dan itu akhirnya Saddam Hussein runtuh dan US itu menguasai penuh kepengaruhannya di Irak. Sampai sekarang kan Irak dan Iran tuh sebenarnya saudara. Iya. Tapi mereka sekarang udah berbeda haluan gitu untuk segi ini. Terima kasih tanggapannya untuk Mas Wibi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan masih Mas Wibi nih. Mas Wibi, apakah konflik ini berpotensi melibatkan aktor-aktor lain seperti Rusia, Cina dalam konstelasi kekuatan global baru? Karena kan Iran ini dia merupakan satu di antara sekutu
Rusia, Cina yang mewakili blok timur dalam kontra hegemoni terhadap Barat. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Oke, tentu aja ya. Jadi melibatkan kekuatan baru di dunia ini seperti Rusia, Cina, India yang terafiliasi dalam BRICS. Sebetulnya sebelum konflik ini terjadi, mereka kan membentuk BRICS gitu. Di mana itu merupakan ibaratnya mah apa ya? Suatu bukan konsorsium, apa? Namanya tuh proksi baru di dunia, di negara ini, di negara-negara untuk melawan dominasi dari NATO. Kan dunia ini dikuasai penuh ya oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, Rusia, Cina maupun Iran dan juga tim yang ada di BRICS, India sekalipun, itu menginginkan bahwasanya ada dominasi baru. Sehingga BRICS ini dimunculkan dengan goals mata uang yang mereka luncurkan, yaitu BRICS. Tapi sampai saat ini belum terjadilah mata uang BRICS itu diluncurkan secara masif gitu. Nah, tentu kekuatan ini tuh bukan kekuatan yang sepele ya bagi Amerika, karena lihat dari hegemoni sekarang itu atau eskalasi sekarang itu, salah satunya penyebabnya itu adalah gerakan-gerakan BRICS ini yang menglobi dan juga menggoloskan agenda untuk menjual minyaknya itu menggunakan BRICS, menggunakan yuan, terlebih dahulu yuan ya. Yuan mata uang Cina gitu. Ya, dengan yuan. Kita lihat dari Presiden Ekuador, Kolombia yang kemarin diculik sama itu tuh. Maduro itu ya, Venezuela itu. Venezuela yang mempunyai cadangan minyak nomor 1 di dunia ya. Itu bukan karena memberontak Maduro itu, tapi dia ya meskipun perekonomiannya sedang kolaps ya di sana, yang disanksi oleh Amerika. Karena disanksi oleh Amerika itu, dia mencoba untuk menjual minyaknya dengan yuan. Apa yang terjadi? Diculik. Diculik, Pak. Diculik. Oleh awalnya ya dengan proteksi yang seketat itu, masa sih bisa terculik gitu seorang presiden gitu kan. Gak masuk akal. Berarti kan ini memang membutuhkan intelijen yang bisa menyusupi dari pemerintahan itu sendiri. Dan yang paling rasional itu merupakan dari salah satunya itu lewat ajudan. Oh, jadi ada sebuah pengkhianatan dari dalam gitu. Yes, itu. Dan itu yang terjadi juga di Iran. Itu juga yang terjadi di Arab. Dan itu juga yang terjadi di negara-negara yang sedang diinvasi oleh Amerika dan juga Israel. Nah, agen Mossadnya kemarin itu, agen Mossad di Arab Saudi itu tertangkap. Nah, itu menjadi salah satu indikator bagaimana eskalasi ini tuh terjadi bukan semata-mata karena langsung asal serang, tetapi ada agen-agen Amerika, agen-agen Israel itu menyusupi dari internal pemerintahan negara yang akan diinvasi untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya bahwa pemerintahan itu seperti apa dan posisi dari petinggi-petinggi itu di mana. Kita kan masa pemimpin tertinggi Ali Khomeini ini tiba-tiba bisa dibom gitu rumahnya, dan sialnya itu Trump menyatakan bahwasanya Ali Khomeini itu berhasil dibunuh, aku dibahasakannya, terbunuh ketika dia itu akan sarapan pagi, yang mana itu di bulan Ramadan. Kan itu tidak akan relevan. Nah, tentu ini tuh adalah satu fitnah. Ya kalau misalkan di agama itu ritual fitnah Masih Dajjal gitu kan. Dan penyerangan fasilitas minyak Aramco di Saudi juga itu kan disinyalir bahwasanya itu yang menyerang Iran kan. Tetapi nyatanya pada saat yang bersamaan Iran itu tidak mengkonfirmasi ada serangan. Lalu siapa kalau bukan dari mereka gitu Mossad kan. kan itu. Dan satu lagi, liciknya Amerika dan Israel itu membangun pangkalan-pangkalan militer di tanah-tanah Arab. Yang itu merupakan strategi yang menurut saya cerdas tapi licik gitu. Ketika Iran itu mengembargo pangkalan-pangkalan militer, otomatis bisa aja ada yang meleset atau gimana kan takutnya. Dan itu akan mengusik dari negara sebelah dari Iran itu, misalkan Saudi
Qatar, Bahrain, Uni Emirat dan juga sebagainya. Itu tentunya strategi liciknya akan menimbulkan peperangan yang lebih masif lagi di Timur Tengah. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Wibi tadi. Memang ya, setiap konflik-konflik yang terjadi itu pasti Amerika itu dia selalu mengerahkan intelijen yang memang kita tahu CIA ini dia mempunyai kualitas intelijen yang tinggi gitu ya. Sangat memang bisa membuat ketar-ketir gitu negara lain. Nah, kita beralih ke Mas Nalwin nih dalam hal perspektif ekonomi lagi. Nah, Mas Nalwin, apakah konflik ini berisiko mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi global ataukah bahkan resesi di beberapa negara gitu, mengingat memang semua negara itu sangat membutuhkan sekali gitu ya cadangan sebuah energi yang didistribusikan dari Timur Tengah gitu. Oke, baik. Tadi menarik ya pertanyaannya. Apakah konflik ini akan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi, terus juga atau mungkin akan sampai mengancam terhadap adanya resesi di dunia gitu kan secara internasional. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat rentetan sejarah ya, dari mulai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua gitu kan, setiap beres perang itu pasti akan ada yang namanya krisis ekonomi global. Pada saat Perang Dunia Pertama beres selesai itu kita mengalami krisis ekonomi global, terus hadirlah Inggris sebagai negara adidaya pada saat hari itu kan. Inggris yang memanfaatkan momentumnya. Terus pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, kita mengalami krisis ekonomi global juga, dan yang hadir sebagai dan yang muncul sebagai negara adidaya pada saat itu adalah Amerika. Sampai sekarang kan Amerika memanfaatkan momentum gitu kan menjadi negara adidaya. Nah, dan kalau misalkan kita melihat secara konflik-konflik kecil gitu kan yang terjadi, dari mulai kemarin yang ramai konflik Ukraina dan Rusia, terus konflik-konflik sebelumnya, bahkan konflik Iran dan Israel itu kalau nggak salah udah mulai sejak dari lama ya Bang ya? Iya. Sudah dari lama kan. 2024 juga saya lihat laporannya pernah terjadi konflik juga sebetulnya. Cuma 2026 ini jadi konflik yang sangat besar lah istilahnya gitu kan. Merambat gitu kan. Merambat juga kan. Nah, yang kalau misalkan kita melihat rentetan sejarah gitu kan, dari mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, terus juga konflik-konflik yang lainnya, itu pasti akan ada guncangan ekonomi internasional gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan tadi ditanya apakah ini akan berpotensi terhadap krisis ekonomi global atau mungkin resesi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, jelas itu sangat memperlambat sekali terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tadi konflik ini sangat berpengaruh sekali terhadap energi gitu kan dan yang lainnya. Terus belum lagi kalau misalkan nanti benar-benar terjadi Perang Dunia Ketiga, ya pasti kita akan mengalami krisis ekonomi global. Ya analogi sederhananya atau gambaran sederhananya seperti tadi gitu kan, kehidupan kita sekarang ini nggak bisa dilepaskan dari yang namanya energi, entah bahan bakar minyak ataupun dan yang lainnya gitu kan. Bahkan kalau misalkan Indonesia sekarang merasa unggul karena masih punya sektor pertanian misalkan dan yang lainnya, ya sektor pertanian aja nggak bisa lepas dari energi bumi ya Bang ya, dari fosil juga membutuhkan energi kan. Untuk pembuatan pupuk itu kan kita membutuhkan energi juga gitu kan. Nah, makanya pasti ini akan terjadi gitu kan yang namanya resesi ya, apalagi perlambatan ekonomi itu pasti juga perlambatan pertumbuhan itu sudah pasti terjadi gitu ya. Iya. Resesi dan dikhawatirkannya akan terjadi juga yang namanya krisis ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Mas Wibi nih di segmen pertanyaan yang terakhir. Kita sebelum maju ke segmen selanjutnya tentang pandangan dan sebuah kesimpulan. Oke, Mas Wibi. Tadi Mas Wibi sudah menguraikan tentang sebuah adanya mungkin keterlibatan antara tadi Rusia dan Cina. Nah, sejauh mana sih perang ini dapat mengubah pola aliansi dan strategi pertahanan di Timur Tengah? Mengingat memang Iran ini dia sebuah negara yang dari militernya mengandalkan rudal gitu ya. Untuk pertahanan udara dan laut mungkin bisa dibandingkan bila apple to apple dengan Amerika dan Israel mungkin keteteran jauh. Tapi Iran ini yang pernah saya baca
katanya dia punya cadangan rudal sekitar 3.000-an gitu di bawah tanah disimpan. Nah, kira-kira bagaimana kira-kira menurut Mas Wibi perang ini yang mana dapat mengubah pola aliansi dan strategi di Timur Tengah? Nah, ini berat sekali nih. Ya, mungkin dikit aja ya. Jadi pola aliansi yang aku perhatikan ya, mungkin dari BRICS ini benar-benar akan dioptimalkan, bukan dari segi serangan ya, melihat dari tentu kalau aku lihat Rusia dan Cina ini tidak akan berdiam gitu. Sekutunya itu diserang oleh lawan mereka. Jadi untuk detik saat ini memang tidak ada pergerakan secara masif yang dilakukan oleh sekutu dari Iran untuk membantu secara langsung di peperangan, namun secara logistik maupun secara dukungan penuh pasti akan diberikan sepenuhnya kepada Iran untuk mengamankan dari konflik itu tersendiri. Nah, tadi yang disinggung Inggris dan juga Perancis yang rumornya itu akan join the war. Ini tentu jika itu benar-benar terjadi, maka yang saya khawatirkan yang terjadi itu adalah perang nuklir, yang mana itu merupakan mungkin jadi the end of era gitu ya. Kiamat dunia itu. Kiamat dunia mungkin ya. Karena bukan hal yang sepele ya. Efek dari nuklir itu bukan semata-mata ledakannya saja, tapi residu-residu dari nuklir itu yang akan mempengaruhi iklim global dan juga akan mempengaruhi tentunya ekonomi, dan itu akan runtuh secara masif, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi tatanan sosial dan lain sebagainya. Belum lagi efek radioaktif gitu ya. Ya kan secara ada ahli nuklir yang mengatakan jika bom nuklir itu benar-benar terjadi, perang nuklir itu terjadi dan meledak, setiap orang itu harus bisa mengamankan dirinya sendiri. Itu harus menutup rapat rumahnya, ventilasi, pintu dan lain sebagainya selama 2 hari. Dan itu 2 hari pun tidak ada jaminan bahwa radioaktifnya itu akan hilang. Tapi dari yang pasti terjadi itu, kata Prabowo sendiri ya, ini kata presiden kita, perubahan iklim itu akan terjadi bukan satu atau 2 hari atau sebulan 2 bulan, tetapi bertahun-tahun yang akan menyebabkan musim dingin kepanjangan, yang mana Indonesia dengan iklim tropis, jika terjadi winter atau iklim musim dingin, itu bakal terjadi kelaparan dan juga kematian massal. Dari efek dari nuklir itu sendiri. Nah, tentu dari gerakan yang terjadi, jika memang pola perang tadi itu terjadi dari Amerika, Israel, lalu meluas, Inggris dan juga Perancis join the war, atau bahkan Jerman dengan kekuatan yang sedang tertidurnya ini ikut perang, ini akan menjadi satu hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya mungkin ya. Yang kita bayangkan itu mungkin sekarang mencekamnya di Tel Aviv, di Gaza, terus di Teheran, dan juga di daerah-daerah konflik lainnya, itu hanya sebatas ya adu rudal dan lain sebagainya. Jika nuklir itu terjadi, maka yang saya khawatirkan itu winter, dan juga akan terjadi kematian massal di beberapa negara yang tidak siap dengan hal tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tadi paparan dari Mas Wibi terkait tentang pola perang yang mungkin strategi pertahanan di Timur Tengah ini mungkin bisa merembet ke beberapa negara gitu ya. Yang mana rumornya tadi dikatakan bahwasannya Inggris, Prancis, Jerman itu akan join peperangan. Apalagi bila ditambah misalkan Rusia korut Cina itu ya, itu udahlah dunia tinggal luas alam gitu ya. Saya nggak tahu seperti apa gitu terkait tentang ya itu mimpi buruknya ya. Tapi amit-amit juga kan kita nggak mengharapkan hal seperti itu, dan juga kita berharap bahwasannya peperangan ini segera sirna gitu ya, segera berakhir, karena ya
tiada lain tiada bukan kita inilah yang akan menanggung ke depannya kan konsekuensi kehidupan kita saat ini Gen Z Gen Alpha yang bergantung dari kejadian pada hari ini gitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, terakhir kita masuk ke segmen sebuah pandangan dan sebuah kesimpulan. Mungkin saya akan langsung padatkan saja materinya. Nanti dijawab singkat aja mungkin ya. Mengingat waktu juga udah mulai menipis nih kita. Nah, saya awali ke Mas Nalwin aja deh. Mas Nalwin, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam jangka panjang, apakah konflik ini akan mempercepat transisi energi global ataukah justru memperkuat ketergantungan kita pada energi fosil? Kemudian yang kedua, apa rekomendasi kebijakan ekonomi yang perlu diambil sebuah negara berkembang seperti kita, Indonesia, middle power ya, bukan superpower, untuk meredam dampak gejolak ini yang katanya kemarin ada isu Pak Prabowo mau ke Teheran untuk memediasi antara Amerika, Israel dan Iran ini. Oke, baik, yang pertama ya tadi, apakah konflik ini secara jangka panjang itu akan mempercepat terhadap transisi perubahan energi ya? Kalau saya lihat justru adanya konflik ini bukan mempercepat ya Mas Asep, tapi malah akan cenderung lebih memperlambat. Kenapa memperlambat? Karena yaitu tadi PR-nya ketika selesai konflik, apalagi kalau misalkan sampai terjadi perang dunia ketiga, itu pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya krisis ekonomi global. Ya otomatis setiap dunia ini pasti akan fokus terhadap internal kenegaraannya masing-masing lah, kita bisa katakan seperti itu. Terus yang kedua, nyaris tidak mungkin kalau dengan adanya momentum ini untuk memperkuat ketergantungan kita terhadap energi fosil. Kenapa nyaris tidak mungkin? Karena cadangan fosil di dunia itu kan terbatas ya. Tahun 2022 kalau tidak salah saya membaca sebuah laporan bahwa cadangan fosil di dunia ini tinggal beberapa persen aja gitu kan. Ya berarti bisa kita katakan menipis gitu kan. Sangat-sangat menipis cadangan fosil di dunia ini. Otomatis menurut saya, hemat saya ya, dengan adanya konflik ini, yang pertama itu akan memperlambat transisi energi kita. Terus yang kedua, nyaris tidak mungkin memperkuat ketergantungan kita terhadap fosil, terhadap ketergantungan kita terhadap energi fosil gitu. Nah terus tadi kalau misalkan ditanya langkah apa yang harusnya diambil oleh negara berkembang seperti Indonesia gitu kan, kalau saya lihat, mungkin menurut saya yang pertama kali harus dilakukan oleh Indonesia adalah yang pertama, bagaimana caranya mengamankan sentimen masyarakat terhadap respon masyarakat terhadap konflik yang terjadi. Karena respon masyarakat atau kekhawatiran masyarakat ini pasti akan sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian di dalam negeri. Gitu kan. Dalam beberapa kasus ketika misalkan ada berita hoax yang menyatakan bahwa ekonomi global akan resesi, akan krisis, dan Indonesia akan terkena dampaknya, akhirnya kan banyak orang yang mengamankan uangnya, gitu kan, nggak memperbelanjakan uangnya, alhasil daya beli dan juga daya jual menjadi menurun, gitu kan, tingkat konsumsi menjadi menurun. Nah ini kan menjadi memperhambat juga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, gitu kan, terhadap perekonomian kita, gitu kan. Nah makanya menurut saya yang pertama harus dilakukan itu adalah mengamankan atau membuat aman respon masyarakat ini, bagaimana caranya agar tidak ugal-ugalan gitu kan. Yeah. Karena ini akan sangat berdampak sekali terhadap perekonomian Indonesia. Terus yang kedua, tentunya Indonesia juga harus mampu merumuskan kebijakan yang istilahnya itu kita tidak terburu-buru, kita tidak tergesa-gesa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Okay. Tapi yang terpenting adalah kita mengamankan, menstabilkan terlebih dahulu perekonomian Indonesia. Gitu. Itu kalau dalam hal ekonomi. Kalau dalam hal geopolitiknya mungkin nanti Mas Wibi bisa menjawab ya, gitu kan. Saya juga tidak tahu apakah ini langkah yang tepat untuk Indonesia ketika Indonesia memutuskan untuk ingin menjadi sebagai mediator gitu kan Bang, antara Iran dan Amerika gitu kan. Karena kita kan nggak ya secara kekuatan apa kita gitu kan, punya kekuatan apa gitu kita sehingga ingin menjadi mediator di antara kedua negara tersebut gitu kan. Itu mungkin Mas Asep menurut saya. Baik, terima kasih.
Nah, yang terakhir kita maju ke Mas Wibi nih terkait tentang segmen yang ketiga ini berupa pandangan dan kesimpulan. Menurut Mas Wibi saja gitu ya. Singkat, padat, jelas aja. Saya kasih waktu 2 atau 3 menit lah. Nah, Mas Wibi, menurut Anda, apakah konflik ini lebih berpotensi berakhir melalui jalur diplomasi ataukah eskalasi militer yang lebih luas? Kemudian, bagaimana Mas Wibi melihat dampak konflik ini terhadap tatanan geopolitik global di era yang memang tidak pasti saat ini gitu? Oke. Kalau ditanya seperti itu, saya akan menjawab mungkin ya, karena ini kemungkinannya bukan lagi 50-50, tapi 60-40 ya. 60% gencatan senjata ini bakal meluas, dan 40% mungkin itu adalah melalui jalur diplomasi. Tapi kita akan ulas mengenai yang 40% dulu, jangan yang 58 lah ya. 58% itu ya you know lah. Hidup siapa itu ya. Lupa lagi. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita mengukur kekuatan dari Indonesia, ada kekuatan di negara kita itu yang sulit untuk negara lain itu kalahkan atau ungguli, yaitu kekuatan netizen ya. Itu paling kuat di dunia, tapi tidak cukup untuk bisa meredam eskalasi yang terjadi saat ini. Namun jika kita mengulik mengenai strategi diplomasi apa yang kiranya itu bisa menjadikan Indonesia itu bisa didengar oleh ketiga negara yang sedang berkonflik ini, hemat saya, sependek pengetahuan saya, mungkin Prabowo ini butuh partner untuk berdiplomasi. Tentunya harusnya tidak sendiri, dan juga tidak memutuskan untuk terbang ke Teheran untuk negosiasi antara ketiga negara yang sedang berkonflik ini. Keputusan untuk menawarkan itu harus dirundingkan di parlemen terlebih dahulu, khususnya di Komisi 1 dan juga Komisi 3. Bagaimana caranya untuk melobi atau menjadi mediator untuk ketiga negara tersebut. Di saat yang bersamaan Putin juga sama menawarkan diri, dan itu lebih rasional menurut Make saya. sense gitu ya. Lebih make sense karena dengan power yang dimiliki oleh Rusia itu sangat menakutkan juga gitu kan, apalagi di backing oleh Cina. Nah, Indonesia tentunya dengan jalur tadi berdiskusi atau membicarakan lebih luas lagi mengenai diplomasi apa yang digunakan Indonesia untuk bisa meredam. Tentunya setelah ada diskusi tersebut, Indonesia juga harus mengajak negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional, paling enggak itu mengajak dari negara-negara ASEAN untuk bersatu menyuarakan perdamaian dan juga melerai dari apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran. Selain daripada itu, juga Indonesia mengajak kepada seluruh negara yang tergabung dalam OKI untuk sama-sama meredam bagaimana caranya untuk melerai tiga negara ini. Karena tidak mungkin jika Indonesia itu bersendiri saja untuk menawarkan perdamaian, sementara dia tidak punya power yang terlalu kuat untuk bisa dipertimbangkan. Nah, itu menjadi langkah strategi yang mungkin ya, masukan Pak Prabowo izin ini untuk menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang akan didengar jika bisa melobi dan juga bisa mengajak negara-negara yang ada di OKI, negara-negara yang ada di ASEAN, dan juga mantan penjajah kita yaitu Jepang, untuk bisa bersama-sama menggayat, menyatukan kekuatan untuk bisa mendamaikan ketiga negara yang sedang berkonflik. Itu yang bisa saya sarankan. Jadi kita juga perlu beraliansi ya Bang ya, Iya, untuk menyatukan. Of course. Jadi nggak terlalu sendirian gitu kan? Iya. Jika sendirian, ya kita nggak ada daya tawar yang cukup gitu untuk bisa mendamaikan ketiga negara tersebut. Karena kalau ya ibaratnya yang gelut ini, yang sedang bereskalasi ini tuh tiga negara, ibaratnya gini, Habib Nurmagomedov melawan Mike Tyson. Yang mau ngelerai itu Daus Mini gitu kan. Itu ya. Sulit gitu kan. Iya. Sulit.
Bukan berarti saya mengkerdilkan, bukan, tapi kita coba dengan potensi yang ada, dengan sejarah diplomasi Indonesia yang sangat panjang dan juga besar gitu ya di Iya. zaman kemerdekaan kita, awal-awal kemerdekaan kita, dengan Haji Agus Salim, dengan siapa, Hos Cokro Aminoto, dan juga tentunya siapa tuh tokoh komunis itu, Haji Agus Salim. bukan, Dan Aidit. Den Aidit dan lain sebagainya. Bahkan Tan Malaka itu pun kita harus pergunakan gitu, hubungan baik dari segi historikal untuk kita berdiplomasi dengan negara-negara lain. Apalagi jika kita berbicara tentang Tan Malaka, dia mempunyai kekuatan atau mempunyai hubungan yang kuat dengan komunisme yang akan ditawarkan di Indonesia. Tentu itu hal yang rasional untuk saya tawarkan sebagai saran. Gitu, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita malam ini. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir ya penutupan. Sungguh luar biasa ya tadi pemaparan dari kedua narasumber, dilihat dari perspektif ekonomi, kemudian juga dari geopolitik. Ya kita sama-sama mengharapkan perdamaian yang terjadi setelah ini. Karena ya siapa juga sih yang mau peperangan gitu kan? Betul. Kita yang dampak gitu, kita yang terkena impact, kita yang terkena residu dari peperangan yang sebetulnya kita pun nggak terlalu urgen juga gitu Indonesia ya, melihat untuk melibatkan diri untuk eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini gitu ya. Alhamdulillah pemirsa Radatul Akli yang saya hormati, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah ucap ataupun hal-hal lain yang memang tidak memudahkan di hati pemirsa. Dan next time kita ada lagi sebuah program ngosan. Ini ngosan perdana dan memang alhamdulillah ya narasumber yang datang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kasih tepuk tangan lagi. Terus saksikan Radatul Akli di YouTube ini. Betul. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin, amin. Pak Prabowo sehat, kemudian juga Mas Putin sehat juga. Pak Gibran, Semuanya sehat. Pak Mas Gibran juga. yang semua sehat. Mas Bahlil juga sehat semua ya. Pokoknya dunia damai kembali, kita mengelola dengan sebaik-baik mungkin agar terciptanya kehidupan yang lebih berhikmat gitu ya. Cuma satu yang nggak boleh sehat, Apa itu? Mas Donald. Wah, siap. Mas Satu lagi, Netanyahu. Oh iya, Nah, siap. itu kelewat. Mas Asep, buat teman-teman yang pengen lanjut ke diskusi, silakan lanjut aja di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi bareng. Baik, kita tutup saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.